Oke, karena belum ada gadget yang cukup menarik buat gue review, kita review lukisan aja. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu di Instagram stories gue share skrip-skrip yang terbengkalai, dan gue tanya mana yang kira-kira asik untuk dilanjutkan. Dan gue gak nyangka banget, jawaban yang paling banyak bukan tentang smartphone, bukan tentang gadget, tapi justru ingin gue membahas tentang salah satu lukisan terkenal dari Raden Saleh, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Wah, menarik nih. Ternyata banyak juga yang tertarik dengan pembahasan mengenai art dan lukisan. Jujur, ini adalah salah satu tema yang baru mau gue perkenalkan di channel ini, tapi selama ini gue ragu karena mungkin sambutannya akan kurang menarik. Tapi melihat dari reaksi atas post Instagram Stories kemarin, kayaknya gue lebih pede nih buat mencoba. Jadi, ayolah kita mulai. Oh iya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang nggak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini gue akan coba membuat sebuah video essay atas lukisan dari Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro ini. Harapannya kita bisa sama-sama mengapresiasi karya seni, khususnya seni lukis. Sehingga pada saat ada pameran nanti, kita nggak sekedar lagi selfie-selfie di dalam galeri. So, nggak usah tunggu lama lagi, mari kita kuliah online art dan painting kali ini. Disclaimer, video essay ini adalah opini pribadi berdasarkan beberapa referensi dari berbagai macam sumber. Gue bukan seorang kurator seni, tidak pernah punya background pendidikan formal dalam bidang seni. Video ini hanya berdasarkan ketertarikan gue terhadap seni dan dunia komunikasi, khususnya dalam hal ini adalah komunikasi visual. So, mari kita mulai. Oke, ini adalah lukisan dari maestro lukis Indonesia, Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Untuk mulai menginterpretasi lukisan ini, kita perlu tahu konteks atau background story tentang dua hal. Pertama, sang pelukis, kedua tentang tema lukisan. Dan gue akan jabarkan secara singkat aja, agar kita sama-sama mempunyai pemahaman yang sama atas karya ini dan juga argumen-argumen yang akan gue sampaikan nanti. Tentang pelukis dulu deh. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelopor aliran romantisisme sekaligus pelukis modern pertama dari Indonesia, atau lebih tepatnya Hindia Belanda karena waktu itu Indonesia sendiri belum ada. Karena beliau hidup di antara tahun 1807 hingga 1880. Lahir dari keluarga bangsawan keturunan Arab Jawa, Raden Saleh mempunyai kesempatan besar untuk belajar melukis dari orang-orang Eropa, bahkan sempat merasakan tinggal dan bekerja di Eropa selama 20 tahun. Jadi bisa kita simpulkan, Raden Saleh mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Itu konteks pertama ya. Sekarang tentang tema lukisannya. Sesuai judulnya, lukisan ini menggambarkan, penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Background story-nya, momen ini menandai berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, salah satu perang terbesar yang memakan banyak korban jiwa, dan sukses membuat masalah finansial bagi pemerintah Hindia Belanda karena biaya perang yang sangat besar dan berujung pada sistem tanam paksa untuk mengatasi masalah tersebut. Perang pun berakhir saat Pangeran Diponegoro diundang Jenderal Hendrik de Kock untuk melakukan perundingan damai, dan ternyata Diponegoro pun dijebak, ditangkap, dan diasingkan. Jadi konteksnya adalah lukisan ini menggambarkan peristiwa bersejarah yang merupakan kemenangan pemerintah Hindia Belanda karena berhasil mengakhiri konflik perang yang cukup menyusahkan mereka. Dari penggabungan dua konteks ini aja kita udah bisa melihat kondisi yang menarik serta problematis, yaitu Raden Saleh yang merupakan orang Indonesia melukis momen kemenangan bersejarah dari pihak yang menjajah negerinya. Dan dari sini kita udah bisa mulai menginterogasi secara kritis konteks dari lukisan tersebut, seperti apa motif Raden Saleh dalam membuat karya tersebut? Apa posisi Raden Saleh dalam konteks nasionalisme pada saat itu? Adakah simbol-simbol di dalam lukisan yang bisa kita interpretasi sebagai suara dari Raden Saleh terkait dengan situasi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba kita jawab nanti setelah kita menginterpretasi lukisan ini. Jadi itu yang akan kita lakukan sekarang. Let's go! Untuk menginterpretasi sebuah lukisan, kita akan menggali 3 hal yang terkait dengan lukisan tersebut, yaitu formal properties, naratif, dan konteks sejarah. Yang pertama dulu deh, yaitu formal properties. Ini boleh dibilang sebagai aspek teknis atau fisik yang bisa kita lihat pada lukisan. Kalau kalian ke galeri, informasi ini bisa ditemukan sebagai properti dari lukisan tersebut. Apa judul lukisannya, berapa dimensinya, apa materialnya. Ini adalah langkah pertama dan sederhana untuk membaca sebuah tulisan. Yuk kita coba.
Lukisan ini berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini aja udah menarik sebagai suatu bentuk komunikasi dan gua akan simpen dulu, nanti kita akan balik lagi ke sini. Kita akan lanjut ke properti berikutnya. Dimensi dari lukisan ini adalah 112 cm dikali 178 cm dengan format landscape. Secara size cukup besar tapi bukan wall size juga. Ukuran ini berpengaruh kepada viewing experience dan seberapa jauh jarak pengamat dalam menikmati lukisan tersebut. Lukisan dengan dimensi kecil menarik pengamat untuk mendekat sehingga bisa melihat aspek detail terkecil dari lukisan. Sementara lukisan besar dengan ukuran tembok misalnya mendorong pengamat lebih jauh untuk melihat secara luas konteks dari lukisan tersebut. Penangkapan Pangeran Diponegoro ini secara ukuran termasuk medium, di mana pengamat bisa melihat keseluruhan adegan dan narasinya, namun cukup untuk melihat detail-detail yang penting pada lukisan. Properti berikutnya adalah material. Penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis menggunakan cat minyak di atas kanvas. Cat minyak memungkinkan Raden Saleh mengilustrasikan adegan dengan detail yang tinggi. Warna-warna vibrant dari arsitektur bangunan tempat ditangkapnya Pangeran Diponegoro, seragam dari kawan seperjuangan dan pengikut Diponegoro serta prajurit Belanda, hingga landscape scenery dari Magelang, tempat momen bersejarah ini terjadi. Penggunaan cat minyak juga memungkinkan untuk memberikan detail pada lighting. Terlihat permainan highlight dan shadow pada baju Diponegoro, celana petinggi militer Belanda, hingga tanah dan bayangan pada kaki pendukung Diponegoro. Sumber lighting terlihat dari sebelah kiri, sekaligus berfungsi sebagai spotlight yang tertuju pada figur sentral di adegan ini, yaitu Pangeran Diponegoro sendiri yang mengenakan jubah putih kebesarannya. Raden Saleh juga membuat ilusi ruang dalam lukisannya, di mana pada foreground terlihat figur-figur sentral dan aktor utama yang terlukis secara jelas, sementara figur pendukung atau pemeran pembantu seperti prajurit-prajurit Belanda, pengikut Diponegoro, dan juga setting pemandangan alam Magelang dibuat lebih samar-samar dan pudar. Ini adalah teknik menghadirkan efek depth atau kedalaman di medium 2 dimensi. Kalau istilah zaman sekarang, bokehnya creamy banget nih lukisan. Next, komposisi. Kalau kita lihat komposisi dari lukisan ini, terlihat Raden Saleh menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai focal point dari adegan ini. Semua unsur elemen visual dan komposisi mengarah ke Pangeran Diponegoro. Saat area lukisan kita bagi menjadi 3, terlihat Diponegoro menempati ruang sesuai dengan prinsip rule of third. Lalu hampir semua karakter pendukung terlihat berinteraksi dengan Diponegoro, mulai dari tatapan pendukung-pendukungnya, gestur kesedihan dari anak dan istri Diponegoro, hingga gestur tangan Jenderal de Kock yang memerintahkannya masuk ke dalam kereta. Coba kita hilangkan sosok Diponegoro dari lukisan ini, maka adegan ini menjadi tidak masuk akal. Pangeran Diponegoro tidak tergantikan. Mungkin hal itu yang ingin disampaikan oleh sang pelukis. Setelah berbicara tentang formal properties, hal-hal yang bisa kita lihat dari sebuah lukisan, berikutnya kita akan membahas aspek naratif, termasuk di dalamnya story apa yang bisa kita tangkap, apa yang ingin dikomunikasikan oleh sang pelukis, apa saja simbolisasi yang bisa kita temukan dalam lukisan, dan lain-lain. Kalau formal properties bersifat teknis, aspek naratif ini adalah ruang interpretasi bagi kita para pengamat. Dan inilah asiknya menikmati karya seni, karena setiap orang bisa mempunyai interpretasi yang berbeda, dan semakin memperkaya ruang diskusi. Saat berbicara tentang narasi, pertanyaan paling penting yang bisa kita tanyakan adalah apa ide besar atau motif sang pelukis yang tertuang dalam lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro ini. Dan menurut gue jawabannya adalah balas dengan karya. Menarik kan? Gue jelasin dikit. Oke, jadi momen bersejarah Penangkapan Diponegoro ini pernah diabadikan melalui 2 karya seni lukis. Yang pertama adalah karya pelukis Belanda Nicolaas Peyneman yang dibuat tahun 1830, yang berarti secara rentang waktu berdekatan dengan peristiwa aslinya dan dibuat atas perintah dari Jenderal de Kock sendiri. Uniknya Peyneman sendiri belum pernah menginjakan kaki di Hindia Belanda, jadi kemungkinan besar lukisannya berdasarkan interpretasi pribadi dan mungkin juga sketsa dari Jenderal de Kock sendiri. Ini terlihat dari penggambaran Raden Saleh dan pengikutnya yang tampak seperti orang Arab dibanding priayi Jawa. Lukisan Raden Saleh kemungkinan besar adalah berdasarkan referensi dari lukisan ini, karena pada saat lukisan ini dibuat bertepatan dengan kurun waktu Raden Saleh sedang mengembara di tanah Eropa. Dan seperti yang gue bilang, lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro seolah-olah menjadi diss track atau balas dengan karya versi Raden Saleh terhadap lukisan dari Peyneman. Karena mungkin ada hal-hal yang menurut beliau tidak tepat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, setidaknya menurut interpretasinya. Nah, aspek naratif bisa kita mulai dengan membandingkan kedua lukisan ini, di mana kita bisa melihat perspektif dari 2 pihak yang berlawanan.
dari seorang anak bangsa, dan dari bangsa yang menjajahnya. Lukisan Pieneman jelas mengglorifikasi kejadian ini sebagai momen kemenangan Belanda. Terlihat dari judul karyanya yaitu Submission of Prince Diponegoro to General de Kock, yang berarti menyerahnya Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Bandingkan dengan Raden Saleh yang memberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Menyerah dan penangkapan adalah dua kata yang mempunyai makna yang jauh berbeda. Menyerah berarti mengaku kalah, lemah, dan tidak berdaya. Dan ini tergambar di lukisan Pieneman, di mana wajah Diponegoro terlihat kosong, tidak bergairah, gestur tubuhnya pun tidak menunjukkan kepedulian atas apa yang terjadi. Beberapa prajuritnya bahkan terlihat telah meletakkan senjatanya. Di sisi lain, judul penangkapan yang diusung oleh Raden Saleh bisa berarti telah terjadi penyergapan, kecurangan, dan juga perlawanan. Lihatlah raut wajah Diponegoro dengan dagu terangkat, gestur tubuh menantang dengan tangan kiri terkepal, dan tangan kanan yang berusaha menenangkan istrinya. Bagaimana sikap Belanda terhadap Diponegoro juga bisa kita lihat melalui perbandingan dua lukisan ini. Pada lukisan Pieneman, Jenderal de Kock terlihat menempati anak tangga yang lebih tinggi, secara tidak langsung menggambarkan posisinya saat itu. Posisi Diponegoro terlihat membelakangi Jenderal de Kock yang mensimbolkan kontrol penuh terhadap diri Diponegoro. Gestur tangan pun terlihat memerintahkan Diponegoro masuk ke dalam kereta. Bandingkan dengan lukisan Raden Saleh, di mana Diponegoro berdiri sama tinggi dengan Jenderal de Kock, posisi badan saling bertatapan, menyimbolkan posisi kedua pihak yang sama kuat. Kemudian lihat gestur tangan Jenderal de Kock yang mempersilahkan Diponegoro masuk ke kereta kuda. Jauh berbeda dengan versi Pieneman dengan gestur menyuruh, mempersilahkan, dan menyuruh. Di lukisan versi Raden Saleh terlihat Belanda menaruh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Pangeran Diponegoro dan memperlakukan layaknya musuh yang harus dihormati. Jauh dengan versi Pieneman di mana Diponegoro diberlakukan bagai tawanan. Mari kita lanjut ke interpretasi simbol-simbol berikutnya. Gue melihat sesuatu yang menarik di sini. Lihat bagaimana Diponegoro posisinya sejajar dengan lampu di atasnya. Simbolisasi lampu selalu diidentikan dengan ide, cemerlang, pintar, dan lain-lain. Sekarang kita lihat lukisannya Pieneman. Lihat bagaimana Pieneman menempatkan lampu sejajar dengan Jenderal de Kock. Dan lihat bagaimana Raden Saleh memaknai ulang simbolisasi tersebut dengan menggesernya ke arah Diponegoro. Seolah-olah Raden Saleh ingin berkata kepada lukisan Pieneman, "No, he's not the brightest man in the room. He is." Sekali lagi, balas dengan karya. Simbolisasi lain yang cukup prominent adalah bagaimana jenderal-jenderal Belanda dilukis dengan badan yang tidak proporsional dan kepala yang besar. Di mana kita semua tahu kepala besar adalah sebuah simbolisasi kearoganan serta kesombongan. Hal menarik lainnya adalah bagaimana Raden Saleh memasukkan dirinya ke dalam lukisan tersebut. Ini adalah praktek yang biasa dilakukan pelukis-pelukis terkenal dengan tujuan yang bermacam-macam. Bisa sebagai signature, showing off skill, sampai menyampaikan pesan-pesan tersembunyi. Yang unik dan gue temukan pada lukisan ini, Raden Saleh memasukkan bukan cuma satu, tapi 3 self-portrait dirinya yang berwujud prajurit Diponegoro dengan 3 gestur yang berbeda. Melihat, wondering atau bertanya-tanya, dan berduka. Seolah-olah ini mewakili perasaan pelukis yang campur aduk atas penangkapan tersebut. Ia melukis seolah-olah melihat langsung peristiwa tersebut. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, dan ia merasakan duka yang mendalam. Ini adalah ciri-ciri lukisan aliran romantisisme, di mana karya seni bukan hanya berupa ide yang abstrak, namun karya yang merupakan representasi perasaan yang kuat dan mendalam. Tulis di kolom komentar kalau kalian mau gue bahas karya romantisisme lainnya. Oke, kita udah ngomongin formal properties, kita udah bahas narasi dan simbolisasi. Sekarang kita bahas hal yang cukup penting dalam menginterpretasi sebuah lukisan, yaitu konteks sejarah dan latar belakang dari dibuatnya karya seni tersebut. Berbeda dengan lukisan karya Pieneman yang memang dibayar oleh de Kock untuk membuat lukisan tersebut, karya Raden Saleh merupakan proyek pribadinya setelah kembali ke Hindia Belanda dari pengembaraan di Eropa. Lukisan penangkapan Diponegoro akhirnya diserahkan kepada Raja Belanda William III sebagai hadiah dan tanda terima kasih karena telah mensubsidi pendidikannya di Eropa selama 23 tahun. Polemik ini yang akhirnya menjadi kontroversi atau setidaknya bahan diskusi. Kenapa Raden Saleh yang notabene orang Indonesia melukis adegan salah satu momen sejarah kemenangan Belanda? Di mana rasa nasionalismenya? Menurut gue pertanyaan tersebut timbul dari kacamata kita sebagai bangsa yang sudah merdeka dan telah dididik bahwa nasionalisme adalah segalanya. Narasi us versus them,
Kalau melakukan sesuatu buat Belanda berarti tidak cinta Indonesia. Yang perlu diingat adalah pada saat lukisan tersebut dibuat, bahkan Indonesia sebagai sebuah negara aja belum tampak wujudnya. Indonesia masih berupa angan-angan, cita-cita, dan impian. Namun bibit-bibit untuk mewujudkannya pelan-pelan mulai lahir. Inilah yang disebut sebagai proto-nasionalisme. Rasa nasionalisme yang belum tampak wujudnya, namun semangatnya telah ada. Dan itu yang tumbuh pada diri Raden Saleh. Di satu sisi, yes, beliau tumbuh dan mungkin sedikit berhutang budi pada pemerintah Belanda, namun di sisi lain beliau adalah seorang anak bangsa yang melihat saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya, dan pahlawan-pahlawannya yang berada di dalam cengkraman kolonialisme. Dan sebagai seniman, ia mencoba melawan itu dengan hal yang ia kuasai, yaitu seni. Lewat goresan kuas, lewat narasi, lewat simbolisasi, lewat karya. Balas dengan karya. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Gila ya, panjang bener nih video. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan video-video kayak gini. Sedikit refreshing, di mana gue membahas secara detail tentang hal-hal yang gue suka. Salah satunya adalah tentang karya seni. Nah, gimana pendapat kalian? Suka? Nggak suka? Atau ada karya seni lain yang pengen gue bahas? Tulis aja di kolom komentar. Oke, pertanyaan diskusi terkait video ini. Apa pendapat kalian tentang lukisan Raden Saleh ini? Ada interpretasi lain yang ingin kalian share? Silakan tulis pendapat kalian. Jangan khawatir, nggak ada yang salah atau benar. Yang penting kita asik berdiskusi. Gue tunggu ya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.